Kita bandingin dulu ya, before treatment sama sekarang. Ini udah beda banget kan? Ya. Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel Tuto Dito, yaitu channel tutorial edit foto. Di video kali ini gue mau sharing sedikit tentang cara memanipulasi foto dengan mudah ya. Jadi di sini kita punya dua foto yang berbeda. Ini udah gue cut out backgroundnya. Dan kita mau menggabungkan dua foto ini supaya matching. Oke, sekarang kan warnanya kontras banget ya. Yang belakang kuning, yang depannya ini merah, banyak merah. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menggabungkan foto ini supaya terlihat lebih realistis. Cuman tips dari gua adalah sebisa mungkin jangan hafalin step-step di video ini, oke? Yang lebih penting adalah kalian tahu teorinya, ya. Jadi masing-masing treatment untuk foto-foto berbeda akan juga berbeda. Jadi hafalin jangan step-stepnya tapi tahu teorinya, oke? Jadi kita mulai. Di sini kita punya dua foto yang berbeda. Sebelum mulai, gue biasanya itu ngelihat dulu nih sumber cahayanya dari mana. Oke, jadi kita mau make sure bahwa foto yang mau kita tempel ini sesuai dengan sumber cahaya foto backgroundnya. Oke, jadi kalau kita lihat sini, cahaya ini ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan atas kira-kira. Sementara dia ngadep ke kiri. Jadi mungkin hal pertama yang kita lakukan adalah kita balikin dulu. Oke, jadi klik kanan di image-nya, kita select dulu, klik kanan. Sorry, Ctrl T, klik kanan, flip horizontal. Oke, jadi kita buat dulu supaya subjeknya ini menghadap ke kanan supaya matching. Oke, yang kedua adalah kita harus make sure bahwa proporsinya udah benar. Jadi kalau kita lihat di sini posisi subjeknya mungkin agak terlalu gede ya. Jadi kita mungkin sebagai perbandingan bisa lihat kursi atau lampu, ini lampunya agak di depan sebenarnya. Jadi mungkin kalau kita kira-kira segini kali ya guys. Oke, gimana? Ya, kira-kira segini lah ya. Oke. Nah, kemudian biasanya yang gue lakukan adalah memastikan bahwa cahayanya ini, terang gelapnya ini udah sesuai. Jadi subjeknya dengan backgroundnya ini sudah sesuai. Biasanya yang gue lakukan adalah nambahin layer baru. Kita buat layer baru ya, solid color. Terus kita pilih warna mungkin abu-abu di tengah sini. Oke. Terus blending mode-nya kita ubah jadi color. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Kira-kira gelap terangnya atau pencahayaannya apakah udah sama background dengan subjeknya. Oke, karena menurut gue ini terlalu terang, jadi kita tambahin satu layer baru, curve adjustment layer. Jadi klik di sini, kita tambahin curves. Oke, nah kita cuman pengen si adjustment layer ini mempengaruhi layer di bawahnya. Jadi kita nggak pengen si curve ini. Kalau kita coba ya, nih, ini curve ini akan mempengaruhi layer, semua layer di bawahnya. Cuman kita hanya ingin agar layer baru ini hanya mempengaruhi image di bawahnya. Oke, jadi kalian arahin kursor mouse ke sini, terus tekan Alt. Nanti dia akan muncul icon seperti ini ya. Oke, terus klik kiri. Gitu ya. Oke, sama kita ubah dulu deh nih. Ini. Terus gue akan coba turunin highlightnya sedikit. Mungkin ke tengah segini. Ini kayak terlalu gelap ya. Kita naikin sedikit highlightnya. Oke. Yang terlalu gelap. Kayaknya segini udah oke ya. Oke. Kita lihat midtones-nya kurang lebih sama mungkin. Oke, sekarang kita perhatiin lagi pencahayaan dari image ini ya. Kita lihat ada cahaya dari atas kanan. Jadi harusnya bagian bawahnya ini mungkin lebih gelap, bagian kiri juga. Jadi kita tambahin satu lagi adjustment layer. Curve. Kita turunin sedikit. Dan kita hanya ingin adjustment layer ini mempengaruhi layer subject ya. Jadi jangan lupa pencet Alt, kemudian klik kiri, Enter. Oke.
Terus kita akan masking nih. Jadi kita Ctrl I, pencet Ctrl I. Oke, kita akan coba masking si adjustment layer ini untuk di bagian bawah aja. Oke, flow gue biasanya mungkin pakai sekitar 5 kali ya. Oke. Jadi kita gelapin bagian bawah dan kiri mungkin. Oke, kita lihat before after. Mungkin sudah segini udah oke ya. Kalian bisa juga pakai gradient kalau mau. Kalau menurut saya sih mungkin masih bisa ditambahin ya cahaya dari atas. Jadi kita tambahin lagi satu adjustment layer curve. Mungkin yang lebih terang sekarang. Oke, kita masking lagi. Ctrl I. Sekarang kita akan pakai gradient. Oke. Oh, kita lupa. Kita harusnya hanya mempengaruhi layer ini harus mempengaruhi subjek ini. Oke. Pilih masknya. Gradient. Oke, jadi cahaya datang dari atas kita buat bagian atas lebih terang. Oke, mungkin untuk pencahayaan kita coba segini dulu. Atau mungkin kita tambah lagi deh. Bagian kiri kayaknya mau gue gelapin lagi. Tambahin satu adjustment lagi layer. Kita gelapin. Oke. Terus kita mask. Kita gelapin bagian kiri ya. Gitu, kurang lebih. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai treatment untuk shadow ya, atau bayangan ya. By the way, ini gue nge-cropnya pakai auto, jadi mungkin nggak terlalu rapi. Nanti kalian kalau misalkan mau crop subject, bisa pakai cara favorit kalian. Untuk shadow mungkin kita bikin yang cepet aja, jadi kita select dulu, Control klik, terus bikin layer baru di atas LE, di atas background, oke. Terus mungkin kita warnain hitam, paint bucket, oke. Jadi di belakang sini sekarang ada layer warna ini ya, warna hitam. Terus kita ke edit, transform, kita distort. Jadi kalau kita perhatiin cahaya ini ada datang dari atas, mungkin sedikit agak ke depan sedikit ya. Jadi mungkin backgroundnya nyarungnya ke situ, angle-nya. Oke. Kita edit, terus transform, distort sudah. Oke, kita coba seakan-akan kayak gini. Nanti kalian kalau image-nya beda, kalian bisa kira-kira sendiri ya sumber cahaya dari mana, terus kira-kira angle-nya harus gimana. Karena ini ada multiple lights, jadi mungkin ada beberapa bayangan juga. Oke. Coba kita lihat dulu. Ya, bayangan yang tidak realistis, tapi nggak apa, kita akan coba edit. Yang pasti ini terlalu strong, jadi mungkin opacity-nya kita turunin dulu, sekitar, coba kita tes. Mungkin 30. 35. Sorry. Kita coba opacity-nya 35. Oke, kita coba 35 dulu ya. Kira-kira segini. Terus kita harus tambahin blur, supaya bayangannya lebih realistis. Kita ke filter, blur gallery, terus pilih iris blur. Oke. Kita pengen blurnya itu mulai kira-kira di bagian kaki. Kita rotate sesuai blurnya, kita kecilin sedikit. Oke. Terus bagian ini kita kecilin. Kalian bisa tekan Alt untuk menggerakkan si titik ini secara individu ya. Terus coba blurnya kita naikin sedikit. Nah, kira-kira segitu ya. Cuman bagian sini masih terlalu tajam, jadi mungkin kita geser aja ini. Kira-kira kayak gini. Oke. Coba kita cek. Ya not bad lah. Cuman kayaknya bagian sini harus kita hapus nih. Jadi kita masking aja. Sama kayaknya masih terlalu strong ya. Enggak, kayak enggak. Ya it's okay lah. Terus kita harus coba bikin satu bayangan lagi untuk cahaya yang dari belakang ya. Jadi sama kayak tadi, kita control klik, bikin layer baru, kita fill dengan warna hitam. Oke,
Kali ini kita tinggal Ctrl T, klik kanan, pilih flip vertikal. Oke, kita turunin si cahayanya ini, si bayangan ini ke bawah. Kira-kira kayak gitu. Terus sama kayak tadi, kita pilih filter, blur gallery, iris. Salah. Salah pilih. Kita pilih filter, blur gallery, iris, blur. Oke. Kita drag, kita mungkin mulai dari sini, kita kecilin sedikit. Blurnya, oh ini jangan lupa digeser ya teman-teman. Mungkin masih terlalu tajam, jadi mungkin kita naikin lagi. Kira-kira segini ya. Oke. Klik OK. Terus kita main opacity-nya karena mungkin masih terlalu strong. Oke, kalian bisa mainin sendiri ya. Nanti kira-kira cocoknya berapa opacity-nya. Oke, sejauh ini kita udah men-treat masalah pencahayaan dan bayangan. Sekarang kita mungkin bisa coba treat warnanya ya. Jadi kalau kalian mau istirahat, mungkin kalian mau bikin kopi dulu atau bikin teh, silahkan. Habis itu kita mulai lagi. Oke, jangan lupa Ctrl S, save dulu kerjaan kalian atau progres kalian, jangan sampai nge-crash terus hilang. Untuk warna biasanya yang pertama adalah kita ngeliat dulu nih warnanya ini didominasi sama warna apa sih, ya kan? Kalau kita lihat sini warna kuning ya kebanyakan ya, dan image kita, subjek kita ini sangat merah. Oke, jadi kita mau coba turunin dulu warna merahnya. Gimana caranya? Biasanya gue juga pakai adjustment layer, yaitu curves. Kita klik. Oke. Terus pilih warna biru. Biasanya biru itu kalau turunin akan bikin warna ini ya, bikin warna lebih menguning. Kira-kira kayak gini. Jadi before after ya. Oke, kita lupa klip dulu ya, jadi mempengaruhi layer di bawahnya. Oke, ini kita buat tadi. Terus biasanya kalau kita turunin biru, mukanya jadi agak lebih hijau. Jadi hijaunya kita turunin juga sedikit. Kira-kira segitu ya. Jadi jangan sampai mukanya jadi hijau. Coba kita balik lagi ke biru. Kita turunin lagi segini mungkin. Oke, coba kita lihat secara keseluruhan. Ini udah much better ya dibanding kalau kita nggak pakai si curve adjustment layer ini. Cuman mungkin bisa lebih match lagi warnanya. Oke, mungkin kita bisa tambahin satu layer lagi supaya warnanya lebih matching menggunakan warna-warna yang udah ada di background ini. Jadi kita bisa tambahin satu layer gradient map. Kita klik gradient map di sini. Oke. Terus mungkin kita matiin dulu. Kita klik. Untuk highlight kita bisa jadi klik di sini. Terus kita bisa pilih warna highlight yang kita mau. Misalkan kuning sini kali ya. Terus kita tambahin satu lagi untuk yang midtones di sini misalnya. Oke. Kita klik OK. Jangan lupa kita hanya ingin supaya adjustment layer ini mempengaruhi layer di bawahnya. Kita nyalain karena masih terlalu terang, mungkin opacity-nya bisa kita turunin sedikit jadi mungkin 20. Gitu ya. Tuh, jadi udah beda banget. Bisa juga kalian tes pakai color kalau kalian mau. Ya. Wow, udah lumayan kelihatan ya, udah mulai matching. Tapi ada satu masalah nih guys. Background-nya ini menurut gua terlalu sharp ya. Jadi harusnya kita bikin supaya background ini terlihat lebih blur lah ya. Ada depth of field-nya. Nah, gimana caranya? Kita balik ke layer LE. Kita duplikat, Ctrl J. Terus kita namain background blur. Oke. Background blur. Terus kita masuk ke filter.
blur gallery, tilt shift. Nah, kita mau blurnya ini mulai di sekitar kakinya dia ke atas. Gitu ya. Ini kalian bisa coba-coba sendiri nanti kira-kira enaknya kayak gimana. Ini adalah blur pertama, cuman kita mau nambahin juga di kiri kanan supaya lebih realistis. Jadi kita tambahin satu lagi di sini, kita klik, kita rotate. Oke. Dan kita mau salah, Ctrl Z, kita mau dia mulai di sekitar sini lah ya. Oke. Kita lurusin. Sampai sini. Kira-kira. Oke. Tambahin lagi satu di sebelah kanan. Jangan lupa di rotate lagi. Kita mulai di sini. Oke. Bergeser-geser terus. Oke. Jadi backgroundnya sekarang udah kelihatan lebih blur ya. Nah, sekarang kita bisa tambahin satu efek lagi. Satu global effect. Jadi kita ke layer paling atas. Ini udah bisa kalian hapus kalau mau. Kita hapus aja. Kita pengen tambahin karena ini image-nya gelap, mungkin kita bisa tambahin grain supaya foreground dan background ini lebih menyatu, oke? Jadi kita pencet Ctrl Shift N. Terus mode-nya ini overlay. Klik Fill with Overlay Neutral Color 50% gray. Oke. Kemudian kita ke filter, convert force map filter, supaya nanti nilai-nilai filternya bisa kita ubah lagi. Oke. Kemudian blur gallery, kita ke noise, add noise. Nah, amount-nya kalian bisa kira-kira aja, cuman untuk image ini kayaknya 25 ini cocok. Monochromatic, uniform, klik OK. Nah, cuman kalau kalian lihat di sini, noise ini terlalu sharp ya, jadi kita harus bikin ini lebih blur. Kita filter di layer noise, kita rename dulu ini mungkin jadi noise. Terus klik filter, blur, Gaussian blur. Oke, nilainya 0,6, ini juga kalian bisa atur-atur, mungkin 0,5 gimana. 0,5 masih terlalu tajam, 0,6, 0,7. Oke, 0,7 lah ya. Nah, ini juga menurut gue masih terlalu noisy, jadi kita bisa kurangin sebenarnya. Jadi mungkin 60%, ya, kira-kira kayak gitu. Nah, gimana teman-teman? Ini udah lumayan beda ya, kita bandingin dulu ya before sama after. Save dulu, Ctrl S. Kita bandingin dulu ya, before treatment sama sekarang. Wah, ini udah beda banget kan? Ya. Nah, sekarang kalian sebenarnya masih banyak hal yang bisa kalian lakukan kayak color gradingnya kalau kalian mau berbeda, terus mainin gelap terangnya, itu masih banyak yang bisa kalian lakukan sebenarnya. Cuman saya hanya ingin mengajarkan basic-basicnya aja, dan sekarang image-nya udah kelihatan jauh lebih better ya. Gitu. Apabila tipsnya berguna, jangan lupa subscribe, saksikan, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.